Semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan memasuki ibadat Advent 2024, pertemuan ketiga. Sepanjang masa Advent 2024 ini, kita akan mendalami tema Meneladan Yesus, Sang Nabi, Raja dan Imam. Subtema untuk pertemuan ketiga ini adalah Maria, menjadi imam yang mengorbankan persembahan hidup kepada Tuhan. Mari kita awali dengan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 450. Do, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi. Maria, kau penuh berkat, terpilih oleh Allahmu, mendapat tugas yang berat, menjadi ibu penebus. Kau melebihi kaummu, perihal tugas dan rahmat. Engkau mengikut putramu di jalan salib yang berat. Sekarang kau teladanku di dalam ketaatanmu bersama gereja putramu kepada Tuhan Allahmu. Doakan umat putramu di dalam perjalanannya, semoga imannya teguh menuju kerajaannya. Marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, mendengar kata imam, pikiran kita akan langsung tertuju pada seorang laki-laki yang diangkat sebagai pelayan resmi gereja berkat rahmat tahbisan yang dilakukan oleh uskup. Pemahaman tersebut adalah pengertian imamat dalam pengertian khusus. Dalam pemaknaan yang lebih luas, setiap orang yang telah menerima baptisan Katolik mendapat anugerah imamat umum. Semua orang Kristiani, baik laki-laki dan perempuan juga, mengemban perutusan sebagai seorang imam dalam kesehariannya. Bagaimana kita memahami peran imamat Kristus ini dalam hidup kita, terutama bagi kaum perempuan? Bunda Maria, tokoh yang kita renungkan dalam ibadat Advent yang ketiga ini, dapat menjadi inspirasi kita. Dalam teks kitab suci yang akan direnungkan nanti, kita akan kembali mengingat sebuah peristiwa kunci yang menunjukkan peran penting Maria dalam karya keselamatan Tuhan. Peran itu juga dirangkum melalui nyanyian pembuka tadi, di mana Maria yang dipenuhi berkat Allah telah dipilihnya untuk mengemban tugas yang sangat berat untuk menjadi Bunda Yesus, Sang Penebus. Dalam kehendak bebasnya, Maria menerima tugas itu dengan penuh iman dan kepercayaan pada kehendak Tuhan. Jawaban Maria, "Jadilah padaku menurut perkataanmu," merupakan perwujudan peran imamat Maria. Dalam Perjanjian Lama, imam digambarkan sebagai seorang yang diurapi untuk melakukan pelayanan ibadat untuk jemaat.
Yang dilakukan oleh imam adalah mempersembahkan kurban bagi Tuhan. Kesediaan Maria untuk melakukan kehendak Allah merupakan karya pelayanan ibadatnya. Ia tidak mempersembahkan kurban bakaran atau penebus dosa bagi Tuhan. Yang ia persembahkan ialah kurban yang hidup, yakni tubuhnya, akal budinya, kehendaknya, seluruh dirinya. Karena korban inilah Sang Juru Selamat hadir di dunia. Karena itu, pantaslah bila gereja menyematkan gelar bunda para imam kepada Maria atas teladannya ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, marilah sekarang kita siapkan hati kita. Kita memasuki ibadat ini dengan menyalakan lilin sebagai simbol hati kita yang berkobar dalam menantikan kedatangan Tuhan. Datanglah ya Tuhan, nyalakanlah api iman, pengharapan, dan cinta dalam hati kami, agar terang-Mu menyinari hidup kami. Semoga kami selalu setia dan siap siaga menantikan kedatangan Yesus Putra-Mu, agar kami menjadi saksi-Mu seperti pelita yang bernyala dalam kegelapan dunia. Marilah kita bersatu hati mendaraskan kidung doa penantian ini dengan pola pendarasan kidung do, do, re, do, si, sol, la. Bersembah sujudlah kepada Tuhanmu, Ia Raja yang akan datang. Bersembah sujudlah kepada Tuhanmu, Ia Raja yang akan datang. Bergemarlah hai putri Sion, dan bersorak-sorailah putri Yerusalem. Lihatlah, Tuhan akan datang, dan pada hari itu akan tampaklah terang yang agung. Gunung-gunung akan meneteskan manisan, dan bukit-bukit akan mengalirkan susu dan air madu. Karena akan datanglah Nabi yang agung, Dialah yang akan membarui Yerusalem. Bersembah sujudlah kepada Tuhanmu, Ia Raja yang akan datang. Lihatlah, Ia akan datang dari rumah Daud sebagai Allah dan manusia, dan akan bersemayam di atas singgasananya. Kamulah yang akan melihatnya, maka bersukacitalah hatimu. Bersembah sujudlah kepada Tuhanmu, Ia Raja yang akan datang. Lihatlah, akan tiba Tuhan pelindung kita, yang tersuci dari Israel, dengan mahkota kerajaan di atas kepalanya. Dialah yang akan memerintah dari laut ke laut, dan dari sungai sampai ke ujung bumi. Bersembah sujudlah kepada Tuhanmu, Ia Raja yang akan datang.
Lihatlah Tuhan akan menampakkan diri dan tidak akan menipu kamu. Bila ia bertangguh, hendaklah kamu menunggu dengan tabah. Karena sesungguhnya ia akan datang dan tak lama lagi. Bersembah sujudlah kepada Tuhanmu, Ia Raja yang akan datang. Ia akan turun bagai hujan menetesi bumi. Dan pada masa itu akan terbitlah keadilan dan berlimpah kedamaian. Maka para raja sedunia akan menyembah Dia, dan segala bangsa akan mengabdinya. Bersembah sujudlah kepada Tuhanmu, Ia Raja yang akan datang. Seorang bayi dilahirkan bagi kita, dan digelarkan Allah yang kuat. Ialah yang akan datang bersemayam di atas tahta Daud bapanya, dan memangku tampuk pemerintahan. Bersembah sujudlah kepada Tuhanmu, Ia Raja yang akan datang. Hai Bethlehem, kota Allah Maha Tinggi, daripadamu tampillah pemimpin Israel. Karena kekal asalnya, maka ia dimuliakan di seluruh dunia. Dan bila ia datang, damailah di atas bumi ini. Bersembah sujudlah kepada Tuhanmu, Ia Raja yang akan datang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bersembah sujudlah kepada Tuhanmu, Ia Raja yang akan datang. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Allah yang Maha Baik, kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami dalam diri Yesus Kristus Putramu Sang Immanuel. Kami mohon, bukalah hati kami agar dapat mengenal kehadiran dan penyertaan-Nya dalam hidup kami sehari-hari. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, marilah kita menyimak dan mendengarkan bersama sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya apa maksud salam itu. Kata malaikat itu kepadanya,
Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus, dan akan disebut Anak Allah. Lihat Elisabet sanakmu itu. Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, di dalam masyarakat kita, sikap berandai-andai adalah sebuah kebiasaan yang cukup populer, termasuk dalam merenungkan teks kitab suci di atas. Ada beberapa orang yang membayangkan situasi tersebut dan mengajukan pertanyaan, apakah manusia tetap akan selamat seandainya Maria tidak menjawab ya pada kehendak Tuhan tersebut? Pengandaian-pengandaian seperti itu memang tampaknya menarik dan menantang untuk dijawab. Akan tetapi yang lebih penting untuk direnungkan adalah mengapa Maria menerima perutusan Tuhan yang sulit itu? Apakah Maria melakukannya dengan terpaksa dan terikat karena Tuhan sudah mempersiapkan terlebih dahulu? Ataukah Maria memberikan jawaban itu dalam kebebasan karena iman yang ia miliki? Kita semua yakin bahwa alasan Maria menerima tugas yang berat ini adalah karena imannya pada Tuhan. Hal ini dipertegas dengan sikap Maria yang ia tunjukkan setelah memberikan jawaban itu. Setelah jawaban penuh iman ini, penginjil menceritakan bagaimana malaikat meninggalkan Maria. Artinya, Maria dengan kebebasan dan kesanggupannya mulai untuk melakukan apa yang telah dikatakannya. Maria mengunjungi saudarinya Elisabet. Melihat dan mendengar peneguhan dari saudarinya, Maria melambungkan kidung iman sebagai mahkota dari jawaban ya-nya. Sekarang kita kenal dengan istilah Magnificat. Setelah itu, Maria menjalani tugas perutusannya dengan setia, mengandung Yesus, melahirkannya di kandang, merawat dan membesarkannya, bahkan hingga mengikuti jalan salibnya dan menerima jenazah Yesus di pangkuannya. Tidak berhenti di situ, Maria terus setia melakukan wasiat Yesus di kayu salib dengan menyertai para rasulnya hingga mereka dicurahi Roh Kudus dan berani mewartakan Injil. Persembahan hidup yang total hingga akhir, itulah yang dapat disimpulkan dari perjalanan hidup Bunda Maria. Ketika dibaptis, kita pun menjawab ya
untuk menjadi anggota gereja tubuh Kristus. Seperti Maria, kita mau ikut serta melakukan karya Yesus. Karya imamat Yesus ditampakkan dalam karya pengudusan gereja dan persembahan hidup. Bagaimana kita menghidupi perutusan imamat ini sehari-hari? Yang paling sederhana adalah keterlibatan aktif kita dalam merayakan dan ikut serta melayani karya pengudusan gereja. Karya ini dihadirkan melalui liturgi sakramental atau sakramentali, ulah kesalehan umat, laku tapa, dan perbuatan silih. Kehadiran kita dalam misa kudus dan partisipasi aktif kita di sana, baik sebagai umat maupun pelayan liturgi, adalah aktualisasi perutusan kita sebagai imam. Selain itu, kebiasaan kita memupuk hidup rohani yang baik dengan berdoa pribadi, melakukan devosi seperti adorasi atau rosario, juga merupakan usaha kita untuk ikut menguduskan diri, keluarga, dan bahkan dunia kita. Demikian juga puasa dan laku tapa kita. Berbagai latihan rohani yang kita lakukan adalah upaya pengudusan diri dan bisa dipandang sebagai silih atas dosa dan kesalahan keluarga atau masyarakat kita. Misalnya, dengan berpuasa, kita melatih diri untuk mengendalikan nafsu diri atau mendedikasikan kesalehan itu bagi orang lain yang sedang kita doakan. Meneladan Bunda Maria, kita pun juga dapat memaknai peran kita di dunia sebagai persembahan hidup bagi Tuhan. Misalnya, seorang ayah mengorbankan kesenangan pribadinya untuk bekerja dan menjaga keluarganya. Seorang ibu yang tulus merawat anggota keluarganya dengan penuh kasih tanpa menuntut balas jasa. Anak-anak yang mengikuti didikan yang baik demi perkembangan hidupnya dan berani menolak pengaruh-pengaruh buruk yang menjerumuskannya. Kesetiaan dan kasih yang diwujudkan dalam keluarga pun dapat dimaknai sebagai upaya kita untuk mewujudkan perutusan kita sebagai imam. Keluarga ada bersama untuk saling menguduskan. Umat di lingkungan berdoa dan berkumpul bersama untuk menguatkan kasih persaudaraan di dalam iman akan Kristus. Umat gereja paroki saling berlomba untuk memberi perhatian dan berbuat baik demi kesejahteraan bersama dan terwujudnya kerajaan Allah secara nyata di dalam gereja. Bukankah tindakan-tindakan nyata inilah yang mencerminkan tugas imamat kita? Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda, marilah kita bersama-sama Bunda Maria berusaha dengan tekun dan setia mewujudkan jawaban "ya" kita kepada Tuhan lewat perbuatan nyata. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, untuk memperdalam pemahaman kita mengenai tugas imamat yang diteladankan oleh Bunda Maria, mari kita merenungkan beberapa pertanyaan reflektif berikut ini dan kemudian dapat di-sharingkan bersama umat Allah yang lain. Pertama, apa yang dapat kita teladan dari Bunda Maria dalam melakukan perutusan sebagai imam di zaman modern ini?
Kedua, hambatan apa yang kualami saat aku melakukan peran sebagai imam dalam hidup rohaniku pribadi, keikutsertaanku dalam perayaan sakramental atau ibadat, dalam peran sehari-hariku di dalam keluarga, gereja, maupun masyarakatku? Ketiga, apa niat atau pertobatan yang hendak kubuat selama masa Advent ini, agar aku dapat semakin menghayati perutusan sebagai imam ini? Marilah kita masuk ke dalam keheningan. Penebus kita Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Marilah kita mohon dengan rendah hati. Datanglah dan tinggallah beserta kami ya Tuhan. Yesus Putra Allah yang Maha Tinggi, kedatangan-Mu telah diwartakan Gabriel kepada perawan Maria. Datanglah untuk meraja atas bangsa-Mu selama-lamanya. Marilah kita mohon dengan rendah hati. Datanglah dan tinggallah beserta kami ya Tuhan. Yesus Allah yang kudus, dalam kandungan Elisabet bersoraklah Yohanes yang menjadi perintis bagimu. Datanglah untuk memberikan kegembiraan dan keselamatan kepada segenap bumi. Marilah kita mohon dengan rendah hati. Datanglah dan tinggallah beserta kami ya Tuhan. Yesus Penebus, nama-Mu telah diwartakan malaikat kepada Santo Yusuf. Datanglah untuk menyelamatkan bangsa-Mu dari dosanya. Marilah kita mohon dengan rendah hati. Datanglah dan tinggallah beserta kami ya Tuhan. Yesus terang dunia, Engkau telah dinanti-nantikan oleh Simeon beserta orang-orang saleh lainnya. Datanglah untuk menghiburkan kami. Marilah kita mohon dengan rendah hati. Datanglah dan tinggallah beserta kami ya Tuhan. Yesus Fajar Cemerlang, Engkau telah mengunjungi kami seturut sabda Zakaria. Datanglah untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut. Marilah kita mohon dengan rendah hati. Datanglah dan tinggallah beserta kami ya Tuhan. Mari kita doakan bersama-sama doa masa Advent.
Ya Allah, Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kehadirat-Mu karena lewat masa penantian ini, Engkau menjanjikan juru selamat, yakni Yesus Kristus Putramu. Kedatangannya dinubuatkan oleh para nabi dan dinantikan oleh perawan Maria dengan cinta mesra. Dialah Adam baru yang memulihkan persahabatan kami dengan Dikau. Ia menolong yang lemah dan menyelamatkan yang berdosa. Ia membawa damai sejati bagi kami dan membuat semakin banyak orang mengenal Engkau dan berani melaksanakan kehendak-Mu. Ia datang sebagai manusia biasa untuk melaksanakan rencanamu dan membukakan jalan keselamatan bagi kami. Pada akhir zaman ia akan datang lagi dengan semarak dan mulia untuk menyatakan kebahagiaan yang kami nantikan. Kami mohon kelimpahan rahmat-Mu, agar selama hidup di dunia ini, kami selalu siap siaga dan penuh harap menantikan kedatangannya yang mulia, agar pada saat ia datang nanti, kami kau perkenankan ikut berbahagia bersama dia dan seluruh umat kesayangan-Mu. Sebab dialah Tuhan, pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita memohonkan kedatangan kerajaan Allah dengan berdoa. Bapa Bapa kami kami yang yang ada ada di di surga, surga, dimuliakanlah dimuliakanlah namamu, namamu, datanglah datanglah kerajaanmu, kerajaanmu, jadilah jadilah kehendakmu, kehendakmu, di di atas atas bumi bumi seperti seperti di di dalam dalam surga. surga. Berilah Berilah kami kami rejeki rejeki pada pada hari hari ini, ini, dan dan ampunilah ampunilah kesalahan kesalahan kami, kami, seperti seperti kami kami pun pun mengampuni mengampuni yang yang bersalah bersalah kepada kepada kami. kami. Dan Dan janganlah janganlah masukkan masukkan kami kami ke ke dalam dalam pencobaan, pencobaan, tetapi tetapi bebaskanlah bebaskanlah kami kami dari dari yang yang jahat. jahat. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, marilah kita mempersembahkan litani nama Yesus yang tersuci. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, Tuhan kasihanilah kasihanilah kami. kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, Kristus kasihanilah kasihanilah kami. kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, Kristus kabulkanlah kabulkanlah doa doa kami. kami. Allah Bapa di surga, kasihanilah Kasihanilah kami. kami. Allah Putra penebus dunia, kasihanilah Kasihanilah kami. kami. Allah Roh Kudus, kasihanilah Kasihanilah kami. kami. Allah Tritunggal Kudus, Tuhan yang Maha Esa, kasihanilah Kasihanilah kami. kami. Yesus hamba Allah, kasihanilah Kasihanilah kami. kami. Yesus anak Daud, kasihanilah Kasihanilah kami. kami. Yesus anak manusia, kasihanilah Kasihanilah kami. kami. Yesus anak Allah, kasihanilah Kasihanilah kami. kami. Yesus Nabi Agung, kasihanilah Kasihanilah kami. kami. Yesus Gembala yang baik, kasihanilah Kasihanilah kami. kami. Yesus Roti hidup, kasihanilah Kasihanilah kami. kami. Yesus terang dunia, kasihanilah Kasihanilah kami. kami. Yesus pokok anggur, Kasihanilah kasihanilah kami. kami. Yesus jalan kebenaran dan hidup, kasihanilah Kasihanilah kami. kami. Yesus hakim yang adil, kasihanilah Kasihanilah kami. kami. Yesus anak domba Allah, kasihanilah Kasihanilah kami. kami. Yesus pengantara, kasihanilah Kasihanilah kami. kami. Yesus imam agung, Kasihanilah kasihanilah kami. kami. Yesus anak terkasih Bapa, kasihanilah Kasihanilah kami. kami. Yesus anak tunggal Allah, kasihanilah Kasihanilah kami. kami. Yesus yang akan datang kembali, Kasihanilah kasihanilah kami. kami. Yesus kegenapan janji Allah, Kasihanilah kasihanilah kami. kami. Yesus citra Allah, kasihanilah Kasihanilah kami. kami. Yesus putra sulung, kasihanilah Kasihanilah kami. kami. Yesus sang sabda, kasihanilah Kasihanilah kami. kami. Yesus sungguh Allah, sungguh manusia, kasihanilah Kasihanilah kami. kami. Yesus penyembuh ilahi, kasihanilah Kasihanilah kami. kami. Yesus pintu keselamatan, kasihanilah Kasihanilah kami. kami. Yesus penyelamat dunia, kasihanilah Kasihanilah kami. kami. Yesus Raja semesta,
kasihanilah kami. Yesus pengantin gereja, kasihanilah kami. Yesus Rasul utama, kasihanilah kami. Yesus Sang Terpilih, kasihanilah kami. Yesus Kristus Sang Terurapi, kasihanilah kami. Yesus awal dan akhir, kasihanilah kami. Yesus Kepala Gereja, kasihanilah kami. Yesus Bintang Timur Cemerlang, kasihanilah kami. Yesus Tuhan yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Berbelas kasihanlah kiranya, sayangilah kami ya Yesus. Berbelas kasihanlah kiranya, kabulkanlah doa kami ya Yesus. Dari segala kejahatan, bebaskanlah kami ya Tuhan. Dari segala godaan, bebaskanlah kami ya Tuhan. Dari segala dosa, bebaskanlah kami ya Tuhan. Dari tipu daya setan, bebaskanlah kami ya Tuhan. Dari nafsu pencabulan, bebaskanlah kami ya Tuhan. Dari kematian kekal, bebaskanlah kami ya Tuhan. Dari kelalaian akan nasihat-Mu, bebaskanlah kami ya Tuhan. Berkat penjelmaan-Mu, selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkat kelahiran-Mu, selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkat masa muda-Mu, selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkat segala karya-Mu, selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkat segala sabda-Mu, selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkat sengsara-Mu, selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkat salib-Mu, selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkat wafat dan pemakaman-Mu, selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkat kebangkitan-Mu, selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkat kenaikan-Mu ke surga, selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkat kemuliaan-Mu, selamatkanlah kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, sayangilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Yesus, dengarkanlah doa kami. Yesus, kabulkanlah doa kami. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Allah Bapa kami, Putramu Yesus Kristus telah bersabda, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Kami mohon, anugerahilah kami cinta ilahi yang kami dambakan, agar kami mencintai Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Ya Allah, buatlah kami selalu hormat dan cinta akan nama Yesus yang suci, karena Ia selalu membimbing orang-orang yang telah Kau ikat dalam cinta kasih-Mu. Engkau takkan melepaskan dari pelukan cintamu orang-orang yang mengakui Engkau dalam nama Putramu, sebab Dialah Tuhan, pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, marilah kita akhiri ibadat Advent pertemuan yang ketiga ini dengan memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Tuhan melindungi kita terhadap dosa, menghantar kita ke hidup yang kekal, dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita akhiri dengan lagu penutup dari Puji Syukur nomor 448, ayat 1 dan 2. Sol, mi, fa, sol, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re. Putri Sion,
Nyanyilah, soraklah Yerusalem. Mari sambut rajamu, Raja damai, terimalah. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Hosiana, putra Daud, namamu terpujilah. Dirikanlah tahtamu, maha tinggi, mulia. Hosiana, putra Daud, namamu terpujilah.